wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, masuk semua? Masuk. Untuk kelas 11.5 ada berapa orang yang masuk? Masuk semua ya tadi? Oke, total kita berapa? Untuk total berapa anak di kelas ini? 15. Oke. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang penyebaran virus HIV. Tentang virus HIV. Yuk. Oke. Apa isi virus HIV itu? Virus HIV ialah dari singkatan Human Immunity No Deficient Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Virus ini menyebar, merusak sel darah putih sehingga tubuh menjadi lemas dan mudah terkena penyakit. Jadi imun pada tubuh kita itu yang diserang oleh virus HIV. Cara penularannya, HIV dapat menular melalui hubungan seks yang beresiko tanpa pengaman. Kedua, penggunaan jarum suntik secara bergantian, transfusi darah yang terinfeksi virus HIV dan penularan dari ibu ke bayi saat kehamilan, persalinan dan menyusui. Karena virus HIV ini bersifatnya tersebar melalui kontaminasi darah. Oke, dampak pergaulan bebas sebagai siswa yang masih bersekolah, kalian harus tahu dampak dari pergaulan bebas itu sendiri. Yang pertama, menurunnya prestasi. Ketika kalian di sekolah, kalian tidak konsentrasi atas pelajaran. Konflik dengan keluarga dan lingkungan. Pasti ada case di antara keluarga dan lingkungan teman sekitar kalian. Yang ketiga, penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Yang keempat, penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual ini bisa ke resiko oleh virus HIV. Tapi banyak penyakit menular seksual yang dari kuman, yaitu gonore, raja singa, dan sifilis. Oke, next. Pergaulan bebas dan pencegahannya. Pergaulan bebas adalah perilaku pergaulan yang tidak sesuai norma sosial, agama, dan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Jadi pergaulan bebas itu tidak ada yang sesuai di lingkungan sosial kalian, baik itu di sekolah, di rumah, itu tidak ada yang sesuai dengan norma sosial. Apalagi agama, di agama manapun tidak diajarkan untuk melakukan pergaulan bebas ataupun hubungan seksual. Biasanya ditandai dan beresiko bagi kesehatan serta masa depan remaja. Ya, teman-teman. Nah, bedanya HIV dan AIDS. HIV itu virus yang menyerang imun. Nah, AIDS ini adalah tahapan dari virus HIV tersendiri pada tahapan sistem kekebalan tubuh yang sudah makin lemah, sehingga tubuh tidak dapat melawan infeksi dan penyakit pada tubuh. Nah, jadi imun kita ketika kita kekurangan darah tinggi, HIV AIDS ini sangat sorry.
Oke, HIV pengertian AIDS ini adalah tahapan terakhir pada infeksi HIV. Jadi pada tahapan ini sistem kekebalan tubuh sangat lemah sehingga tubuh tidak mampu melawan infeksi dan penyakit dan lainnya. Oke. Peranan virus cara pencegahan HIV/AIDS yang menguntungkan. Hindari pergaulan bebas yang berisiko. Contohnya menggunakan narkoba jenis suntikan. Tidak menggunakan narkoba atau jarum suntik bersama. Menjaga pergaulan yang sehat. Jadi kalian harus memilih tempat kalian bergaul atau menciptakan lingkungan yang sehat. Selanjutnya meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Jadi kalian itu membutuhkan sex education atau pengembangan tentang alat reproduksi kalian itu tersendiri. Melakukan edukasi tentang HIV dan AIDS. Jadi kalian tahu apa itu HIV, apa itu AIDS. Oke, mungkin itu sekian penjelasan dari Bapak. Kalau mungkin kurang jelas, Bapak mau memutarkan sebuah video. Yuk, close. Oh iya. Oke. Di sini ada video tentang edukasi HIV dan AIDS. Silakan simak dan buatlah rangkuman yang akan kalian presentasikan ke depan nanti. Silakan. Memang ada suara?
Oke, setelah kalian melihat video dan penjelasan dari Bapak tadi, Bapak ingin bertanya, apa sih dampak pergaulan bebas pada kesehatan? Dampak pergaulan bebas pada kesehatan. Apa? Oke. Terus bagaimana cara pencegahan penularan seks pada remaja? Pertama itu kita bisa cek di rumah pergaulan kita, mau dia baik ataupun buruk. Kalau misalnya baik kita lakukan dengan baik, kalau misalnya buruk kita hindari bukan itu dan kita memperlakukannya dengan baik. Oke, bagus. Apa kok? Oke, selanjutnya Bapak ingin kalian membuat satu rangkuman sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi kemarin di minggu kemarin. Silakan kalian buat hasil apa? Hasil diskusi kelompok kalian yang akan kalian presentasikan di depan nanti. Dan visual ini ya. Ya, kalian jelasin dulu ya, kayak singkatnya aja kayak gantian aja. Kita harus indah dan jadi kalian panggil ini setelah baca kita nih harus suntik pergaulan bebas, hubungan seksual pergaulan bebas, dan aku jaga apa?
pada presentasi. Oke, sudah cukup hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok visual, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi yang kami kerjakan. Baik, yang pertama itu kami mendapatkan tugas tentang pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama ada edukasi dan informasi, kenali resiko dan cara penularannya. Pada saat kita masa SMA ini pasti banyak sekali guru-guru mengundang tamu untuk memberitahukan tentang resikonya itu HIV atau AIDS atau cara penularannya. Pada saat kita mendapatkan edukasi tersebut, kita harus mengikuti agar kita tahu bagaimana cara pencegahannya. Lalu yang kedua, setia pada pasangan. Nah, setia pada pasangan ini dimaksudkan adalah kita memang gak bisa menyuruh orang untuk memilih pasangannya secara acak atau apapun itu. Tapi pada saat kita mempunyai pasangan, itulah pasangan kita, jangan memilih pasangan yang lainnya. Gitu. Lalu yang ketiga ada tidak seks bebas atau hindari seks beresiko. Nah, tidak seks bebas ini itu kita tuh jangan melakukan seks bebas pada saat di bawah umur ataupun pada saat kita belum nikah. Jadi pada saat kita mau melakukan seks itu pada saat kita sudah mempunyai hubungan suami istri seperti itu. Lalu yang keempat ada hindari narkoba, jauhi jarum suntik bersama. Nah, hindari narkoba ini bukan untuk mencegah HIV atau AIDS juga, tapi kita juga mencegah bagaimana tentang fisik kita, tentang mental kita. Dan untuk jauhi jarum suntik ini itu tuh setiap kita mau meminta atau ingin disuntik oleh dokter, kita tuh bisa minta jarum suntikannya itu adalah yang baru, karena pada saat kita menggunakan suntikan yang lama, kita tidak tahu kan apakah darah itu masuk ke suntikan tersebut atau tidak. Lalu yang keempat itu ada gunakan pengaman atau saat berhubungan seks. Nah, kalau yang ini itu tergantung dari diri kita sendiri, apakah kita mau menggunakan atau enggak.
dari itu nggak usah menggunakan ini. Dan yang terakhir adalah tes dan konseling atau periksa kesehatan secara rutin. Nah, tes dan konseling ini adalah salah satu cara yang paling aman karena kita tidak tahu apakah kita terkena HIV atau AIDS dengan secepat itu. Kita tidak tahu karena kita kalau misalnya kita pada saat kita lagi sial kita mendapatkan jarum suntik yang salah, kita kan tidak tahu. Maka dari itu untuk pencegahannya itu kita bisa tes atau konseling. Seperti itu dari kami. Oke. Cukup? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kami dari kelompok kinestetik itu bertanya, contoh seks bebas yang beresikonya seperti apa sih? Baik, saya menjelaskan contoh seks bebas yang beresiko. Yang pertama itu adalah gonta-ganti pasangan. Pada saat kita melakukan seks bebas ke orang itu, kita tidak tahu orang ini tuh sudah melakukan seks bebas dengan orang lain. Nah, mungkin saja orang ini yang kita ingin melakukan seks bebas dengan dia, mungkin saja dia sudah terkena HIV karena dari orang lain. Cukup. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang mau tanya? Ya, mungkin sedikit Bapak kasih tambahan ya. Untuk seks bebas atau seks yang berisiko. Seks yang berisiko itu yang seperti apa sih? Jadi ada yang namanya oral seks, anal seks, dan hubungan tanpa pengaman. Ketika kalian berhubungan tidak menggunakan pengaman sebelum menikah, itu sangat berisiko jika tidak menggunakan pengaman ataupun kondom. Nah, jadi yang tadi 3 kegiatan tadi di atas yang Bapak sebut, oral seks dan anal seks ini biasanya terjadi ketika pasangan sesama jenis. Itu yang meningkatkan resiko seks bebas, yang contoh seks bebas yang beresiko. Ada lagi? Cukup. Jadi, terima kasih atas izin yang sudah kami presentasikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Oh, Silakan. Tadi yang materi. Tapi ini dicatat ya Pak. Nanti kebakar. Udah. Itu lagi kebakar. Baik, mohon izin semuanya perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berupa esai untuk dijabarkan kepada teman-teman semua, yaitu materi terkait HIV dan AIDS. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sergio Bedra Zahra. Saya Sintia Zofia. Saya Sheila Lia. Saya Muhammad
Hendra. Baiklah, sekian perkenalan dari kami. Langsung kita masuk aja ke esai yang telah kami susun ya teman-teman. Untuk esai yang pertama, HIV atau AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih menjadi perhatian di seluruh dunia. Banyak orang yang masih memiliki pemahaman yang kurang tepat tentang penyakit ini, sehingga sering menimbulkan ketakutan atau stigma terhadap penderitanya. Oleh karena itu, pentingnya bagi masyarakat untuk memahami apa itu HIV dan AIDS, serta bagaimana cara pencegahannya. Baik, selanjutnya, HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini merupakan kemampuan dalam melawan infeksi dan penyakit. Jika tidak ditangani dengan serius atau dengan baik, infeksi HIV dapat berkembang menjadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu tahap akhir dari infeksi HIV ketika sistem kekebalan tubuh sudah sangat rusak dan tubuh menjadi rentan terhadap berbagai penyakit. Penularan HIV dapat terjadi melalui beberapa cara, seperti hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang terinfeksi, penggunaan jarum suntik secara bergantian, transfusi darah terkontaminasi, serta dari ibu yang terinfeksi pada bayinya selama kehamilan, persalinan atau menyusui. Namun, HIV tidak akan menular melalui sentuhan biasa seperti berjabat tangan, berpelukan, berbagi makanan, atau menggunakan fasilitas hukum yang sama. Dengan HIV dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menjaga perilaku hidup sehat, setia pada satu pasangan, menggunakan alat pelindung saat berhubungan seksual, serta tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian. Selain itu, pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sedang ini. Selanjutnya ada kesimpulan, jadi HIV dan AIDS adalah penyakit yang berbahaya tetapi dapat dicegah dengan pengetahuan dan perilaku yang tepat. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang penyakit ini serta tidak memberikan stigma kepada penderita HIV atau AIDS, melainkan memberikan dukungan agar mereka dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Baik, sekian dari presentasi atau penjabaran esai yang telah kami diskusikan atau kami lakukan. Sekian dari kami. Pertanyaan. Sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai main tadi. Kamu lagi bola di sini. Jangan kemana-mana. Ya. Ayo lagi. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai materi HIV dan AIDS. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Melody Kalitaira. Saya Alfred Pratama, saya bukan bisa bilang. Yang pertama, HIV dan AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih menjadi perhatian di seluruh dunia. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Ya, sehingga orang yang terjangkit HIV memiliki sistem imun yang sangat lengkap dari penyakit-penyakit yang ringan maupun penyakit yang berat.
penularan HIV dapat terjadi melalui jarum suntikan, hubungan seksual, dan pergaulan bebas. Oleh karena itu, kita harus aku jaga dan aku aman. Diajar semuanya. Coba diajar semuanya. Jadi aku jaga apa? Penularan HIV. Coba. Oke, baik. Jadi teman-teman bisa ikut kami ya. Ya. Oke, jadi kami akan ngomong penyebab HIV dapat melalui jarum suntik, hubungan seksual, dan pergaulan bebas. Paham nggak? Oke. Ya, terus selanjutnya ada jargon kami yaitu Aku jaga, aku aman. Mungkin teman-teman bisa mengikuti ya. 1, 2, 3. penyebab HIV dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Penyebab HIV dapat melalui jarum suntik, hubungan seksual, dan pergaulan bebas. Kita dapat mencegahnya dengan Aku jaga, aku aman. Demikian kami tutup. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu saja. Ya. Yang dapat kita pelajari pada hari ini, lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, belakang dulu ya. Ada yang bikin. Bukan. Apa yang